Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya di channel Segala Cara, channel tempat belajarnya berbagai tutorial dan cara dengan mudah. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang cara membangun internal link yang baik untuk meningkatkan SEO on page. Nah, kita lanjutkan satu persatu pembahasannya. Tolong sebelumnya jangan skip video ini karena isinya sangat penting sekali untuk sobat sekalian. Karena kalau di skip akan banyak sekali konsep atau teori yang hilang dan miss ya. Sehingga nanti mungkin saja sobat akan gagal paham ya. Jadi silahkan saksikan dengan saksama dan jangan skip video ini. Saya ingatkan juga untuk sobat yang belum subscribe, boleh subscribe ke channel ini kalau dirasa channel ini memberikan banyak manfaat untuk sobat sekalian. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Dari definisi, apa itu internal link? Internal link adalah tautan yang dibuat untuk mengarahkan pengunjung dari satu halaman ke halaman lain dalam sebuah website atau blog yang sama. Sudah paham kan maksudnya? Jadi internal link ini dibuat untuk memberikan petunjuk atau navigasi kepada pengunjung kita untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain atau dari postingan yang satu ke postingan yang lainnya. Tentu saja ini dibuat untuk membantu pengunjung menemukan halaman lain yang masih relevan atau masih bermanfaat yang mungkin ingin dibaca oleh mereka. Oke, kemudian internal link ini dibangun oleh tautan atau URL dengan memberikan teks jangkar atau anchor text ya. Kemudian anchor text ini sendiri merupakan kata atau kalimat yang diberi link aktif sebagai gambaran halaman yang ditautnya. Di sini saya berikan contoh. Misalnya sobat punya sebuah artikel tentang tips SEO on page terbaru 2021. Apabila artikel tersebut merupakan artikel yang menurut sobat itu punya kaitannya dengan pembahasan cara membangun internal link yang baik dan benar, maka sobat bisa membuat tautan dari artikel tips SEO on page terbaru 2021 menuju ke postingan tentang cara membangun internal link yang baik dan benar. Di sini saya juga sediakan contoh teksnya. Judul 10 tips SEO on page terbaru 2021. Nah, di sini ada kalimatnya ya, contoh kalimatnya. Berbicara SEO, tentu banyak sekali cara yang bisa dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkannya. Namun, tidak semua cara selalu benar, apalagi di mata Google. Di artikel ini kita akan berbincang tentang 10 tips SEO on page yang baik untuk diterapkan di tahun 2021 mengingat algoritma Google yang semakin selektif dalam menilai konten untuk mendapatkan peringkat di hasil penelusurannya. Apa saja tipsnya? Nah, berikut ini 10 tips yang dimaksud. 1. Membuat konten yang readability. Yang kedua, membangun internal link. Nah, pada teks yang saya warnai merah ini, kita bisa menjadikannya sebagai anchor text atau teks jangkar yang nantinya bisa kita sisipkan link aktif atau link hidup di sini ya. Kemana? Ya, ke artikel tentang ini, tentang membangun internal link. Jadi dari artikel 10 tips SEO on page terbaru 2021 bisa ditautkan ke cara membangun internal link yang baik dan benar menggunakan teks jangkar membangun internal link ya. Jadi seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya
Apa fungsi internal link? Fungsi utamanya itu adalah untuk membantu pengunjung mengakses halaman yang masih bermanfaat dan relevan dengan halaman yang dibaca sebelumnya, sehingga pengunjung dapat membaca terus halaman lain di blog yang masih dianggap penting oleh mereka, sehingga nanti mereka akan betah dan menghabiskan banyak waktu di blog kita, ya. Kemudian yang ketiga, apa manfaat internal link? Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa internal link itu manfaatnya bisa mempermudah pengunjung menemukan halaman yang mungkin masih ingin dibaca selanjutnya. Jadi seperti kelanjutan dari artikel yang sudah kita buat. Dari sana kita buat link ke artikel lain. Maksudnya untuk memudahkan pengunjung agar mereka bisa menemukan halaman yang masih berkaitan dengan halaman sebelumnya, sehingga ini akan bagus sekali untuk reputasi situs kita. Yang kedua itu manfaatnya bisa memperkecil rasio pentalan halaman yang efeknya akan memperbagus nilai SEO suatu halaman, ya, sehingga peringkatnya bisa naik di Google. Rasio pentalan ini yang kita ketahui ini merupakan salah satu indikator, ya, yang digunakan oleh Google dalam memberikan peringkat sebuah halaman di hasil penelusuran. Rasio pentalan itu bisa dijadikan indikator bahwa pengunjung menikmati atau betah ada di halaman tersebut, sehingga Google bisa menganggapnya sebagai halaman yang penting dan akan menaikkan posisinya di search engine karena dianggap bermanfaat. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana cara membangun internal link yang baik dan powerful untuk SEO on page. Nah, di sini saya memberikan tips. Ada 5 tips yang saya berikan. Yang pertama, gunakan popular post sebagai jembatan. Ya, jembatan di sini maksudnya adalah perujuk untuk halaman-halaman yang lain. Kenapa popular post? Saya sudah bahas di video yang ada di channel ini berulang-ulang kali. Saya katakan popular post. Kenapa popular post? Karena ini adalah halaman yang memiliki authority yang besar atau memiliki pengunjung organik yang teratur, sehingga ketika popular post ini menaut pada halaman lain, ada kemungkinan dan kemungkinan besar halaman lain yang terkait di artikel tersebut akan mendapatkan klik juga, sehingga pengunjung akan membaca juga halaman yang tertaut pada teks yang kita buat dalam bentuk internal link dari halaman populer tersebut. Kemudian yang kedua, bangun internal link dari popular post ke postingan baru yang pembahasannya masih relevan. Ini juga sangat penting. Jadi jangan asal membuat tautan, ya, atau jangan asal membuat internal link dari popular post. Pertimbangkan juga relevansi dari artikel yang ditautnya. Semakin relevan, maka kemungkinan besar akan dibaca oleh pengunjung. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, buat internal link di artikel sesuai keperluan pembaca. Artinya ini kita membuat internal link jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan pembaca. Kita bisa memposisikan diri sebagai pembaca dan mempertimbangkan berapa banyak internal link yang mungkin dibutuhkan oleh pembaca di blog kita, sehingga kita akan mengetahui banyaknya internal link yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, gunakan atribut follow untuk membangun internal link. Jadi ini penting sekali untuk mentransferkan nilai SEO atau nilai SEO dari satu halaman ke halaman lain. Itu kita membutuhkan yang namanya link JAIS atau link yang memiliki atribut follow atau do follow. Kenapa? Karena
nanti nilai authority dari artikel atau halaman yang populer itu bisa disumbangkan ke artikel yang ditautnya, sehingga ini juga memungkinkan URL dengan artikel URL yang baru dari postingan yang baru itu bisa dengan cepat diindeks di Google. Itu alasannya. Kemudian yang kelima, gunakan teks alami atau natural untuk digunakan sebagai anchor teks. Misalnya seperti ini. Kita sebelumnya sudah mempunyai artikel dengan judul robot TXT dan efeknya bagi SEO di blog kita. Nah, misalnya ini termasuk artikel populer di blog kita ya. Jadi saya memposisikannya bahwa judul artikel robot teks dan efeknya bagi SEO di blog kita itu sebagai artikel populer. Kemudian dari sana kita membuat artikel baru tentang cara menyetel robot TXT custom di Blogger. Ini tentunya masih berkaitan erat ya, berkaitan erat. Kemudian apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Kita bisa mengedit sedikit artikel yang populer itu dengan judul robot TXT dan efeknya bagi SEO dengan menempatkan kalimat cara menyetel robot TXT custom di blog ya. Kemudian setelah itu kita update lagi artikel yang populer itu. Kemudian dari sana sobat buat artikel baru tentang cara menyetel robot TXT yang baik dan benar. Nah, setelah itu publikasikan lagi ya, dan kita salin linknya ya. Nanti kan kita akan punya link artikel baru tentang ini. Kemudian kita salin dan kembali lagi ke halaman populer tentang robot TXT dan efeknya itu. Kita masuk, kemudian kita edit, dan dari sana kita membuat tautan dari kata cara menyetel robot TXT custom di blog dengan menyisipkan linknya yang tadi sudah kita dapatkan. Setelah itu update lagi dan masuk ke Google Webmaster Tool, kemudian inspeksi URL halaman yang populer itu di Search Console. Hasilnya ya, artikel baru itu pasti akan cepat terindeks dan memungkinkan dia akan dibaca oleh pengunjung yang berkunjung ke halaman populer itu. Jadi konsepnya dan skemanya seperti itu kurang lebih untuk optimasi internal link di tahun 2021. Ini sudah saya buktikan dan hasilnya memang powerful. Jadi kita sekarang mulailah untuk memperhatikan popular post. Jadi kita fokus ke popular post dan kembangkan pembahasan-pembahasan yang masih relevan dengan popular post itu, sehingga kemungkinan artikel kita akan semakin baik di mata Google karena relevan dengan artikel-artikel yang memiliki authority yang besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Saya membuka pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Kemudian bantu channel ini untuk tetap memposting atau mengupload video terbaru dengan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke sobat, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam blogger.